Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat backpacker semua? Jumpa lagi dengan saya Mufetor. Kali ini saya akan backpackeran menuju Istanbul, Turki. Perjalanan saya diawali dari Bandara Internasional Dubai menuju Istanbul dengan maskapai Emirates. Dari Dubai, pesawat take off pukul 2 siang. Seperti biasa, karena waktu jam makan siang, maka servis makan dari maskapai pun sampai ke meja kecil kami. Menunya pun sangat komplit dan menarik. Di antaranya ada ini yang dibungkus plastik hitam, ini adalah sendok dan garpu. Kemudian yang ini adalah butter. Lalu ini adalah keju padat. Yang ini kue cracker. Terus yang ini es krim, lalu ini adalah semacam urap, dan yang di pojok itu adalah roti tawar. Dan perjalanan dari Dubai menuju Istanbul kurang lebih 4 jam, dan sekitar pukul 6 saya tiba di Bandara Istanbul. Selepas maghrib, saya pun segera bergegas keluar bandara karena masih bingung. Terpaksa saya naik taksi menuju hotel. Ongkos taksi pun cukup mahal, yaitu 500 lira, sedangkan kalau naik bis hanya 20 lira. Tapi sudahlah, daripada nyasar nggak karuan, bayar mahal sedikit, yang penting segera sampai di hotel. Perjalanan pun memakan waktu hampir 1 jam karena lalu lintas di Istanbul sore itu cukup padat, dan akhirnya saya tiba di hotel. Untuk kisaran harga 500 ribuan, hotel cukup bagus dan bersih, walaupun kamarnya agak kecil, tapi lumayan lah, nyaman untuk sekedar istirahat. Fasilitas pun cukup lengkap, ada kamar mandi dalam, ada pemanas ruangan, ada kipas angin. Di kota Istanbul, hotel yang model murah kayak gini rata-rata nggak pakai AC. Tapi yang ada adalah pemanas ruangan, karena suhu di Istanbul kebanyakannya dingin daripada panasnya. Dan kalau cuaca panas ya cukup pakai kipas angin saja. Semalam stay di hotel sudah cukup untuk melepas rasa lelah saya, dan setelah sarapan pagi saya pun check out untuk mencari Desma dan Fani yang sudah duluan tiba di Istanbul. Tanpa petunjuk apapun, saya melangkahkan kaki mencari Desma dan Fani. Patokan saya adalah Taksim Square. Dan repotnya banyak orang Turki yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya tanya sana sini pakai bahasa tumbuh-tumbuhan, alias goyang tangan kanan, goyang tangan kiri, sampai bingung sendiri. Saat ini saya berada di tengah kota Istanbul, dan saya akan explore ada apa aja di Istanbul. Kotanya cukup padat dan ramai, lalu lintasnya padat tapi tertib. Inilah kota Istanbul. Akhirnya saya inisiatif nyari terminal bis. Sebelum terminal bis, saya lihat ada stasiun MRT. Saya pun lalu membeli Istanbul Card dan masuk ke stasiun MRT, dan dugaan saya benar. Di dalam stasiun banyak sekali petunjuk perjalanan. Istanbul Card, kartu sebagai sarana transaksi transportasi di kota Istanbul. Sesampainya di Sultan Ahmet, saya keliling melihat suasana kota, dan saya ingat kalau harus ketemu Desma dan Fani di Taksim. Hanya mengandalkan ingatan kalau ke Taksim itu harus nyebrang Selat Bosporus. Saya pun langsung menuju pelabuhan Sri Keci. Tujuannya sebenarnya adalah Beksitas. Malah salah naik menuju Üsküdar, yaitu Turki, wilayah Asia.
Selat Bosporus adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia, menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Selat ini memiliki panjang 30 km dengan lebar maksimal 3.700 meter pada bagian utara dan minimum 750 meter antara Anadolu Hisan dan Rumeli Hisan. Pemandangan di Selat Bosporus ini sangat indah sekali dan sangat menakjubkan. Kita dapat menyeberang dua benua hanya dalam waktu 30 menit saja, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Pelabuhan Srikeci masuk dalam kawasan benua Eropa, sedangkan Pelabuhan Uskudar masuk dalam kawasan benua Asia. Saat menyeberangi Selat Bosporus, pemandangan lalu lalang kapal wisata sangat memanjakan mata. Burung-burung pelikan yang berterbangan menambah suasana yang sangat elok. Perbukitan Galata nampak dari kejauhan. Susunan rumah-rumah di tepi selat yang sangat indah baik di benua Asia maupun di benua Eropa sangat memanjakan mata saat dipandang dari kapal yang saya tumpangi. Hitung-hitung pengalaman sampai di Uskudar, saya pun nyari makan karena perut sudah lapar. Dan alhamdulillah saya ketemu warteg dan membeli nasi ayam ala Turki. Dari restoran inilah saya bisa komunikasi dengan Desma dan Fani, nebeng wifi milik warteg, dan ternyata saya memang kesasar. Saya pun kembali ke Srikeci lalu menuju Eminonu. Sesampainya di Eminonu, ternyata di sana ada sebuah objek wisata yang sangat terkenal, yaitu Jembatan Galata. Jembatan Galata ini sangat terkenal di Turki akan pesonanya. Jembatan Galata merupakan jembatan yang terletak di Istanbul, Turki, dan merupakan salah satu jembatan bersejarah yang melintasi teluk kecil Golden Horn yang menghubungkan bagian kota lama dan baru dari kota Istanbul di bagian Eropa, yaitu distrik Eminonu dan Srikeci yang berpusat di Sultan Ahmet, Istanbul, dengan distrik Karakoy, Galata, dan Beyoğlu, Istanbul modern. Karena itu, Jembatan Galata merupakan penghubung simbolik antara dua peradaban dan kebudayaan yang berbeda. Untuk menyusuri Jembatan Galata ini, saya harus siap melangkah sejauh 500 meter dan juga memiliki lebar 42 meter. Nah, setelah saya puas menikmati pemandangan indah melalui Jembatan Galata, di mana di sana ada Galata Tower yang sangat indah dan menakjubkan itu, saya pun mencari MRT terdekat untuk menuju arah Beyoğlu, karena Beyoğlu adalah termasuk wilayah Taksim dan Desma Fani berada di Taksim, sehingga saya harus segera ke sana untuk bertemu Desma, Fani, dan L. Tak lama kemudian berjumpalah saya dengan Fani dan Desma di Taksim Square. Akhirnya backpacker saya pun lanjut berempat tak sendiri lagi. Saya, Desma, Fani, dan junior backpacker Elvama. Sebelum perjalanan backpacker kami selanjutnya ke Swiss, simak juga backpacker Turki episode 2 yang menceritakan perjalanan Fani dan Desma serta Elvama saat jalan-jalan keliling Turki.